Selamat siang sahabat tani, dimanapun Anda berada. Kita sedang menyaksikan pabrik pengolahan ubi. Nah, ini dia sahabat tani, komoditi pertanian yang juga menjadi salah satu alternatif bagi sahabat tani sekalian. Nah, ini adalah proses penjemuran pabrik opak. Nah, ini berlokasi di Kecamatan Kutalim Baru, Kabupaten Deli Serdang. Ini adalah proses penjemuran opak yang sudah dikeringkan terlebih dahulu. Nah, kebetulan hari ini cuacanya bagus, jadi dikeringkan. Ini view-nya sahabat tani. Ini adalah komoditi ubi yang sudah diolah terlebih dahulu. Nah, ini seperti Anda lihat pada gambar ini. Ini dia. Ini mungkin akan dijemur sampai ujung sana. Nah, ini dia juga masih kita saksikan, atau kita langsung zoom ya ke bawah ya. Nah, ini dia sahabat tani, opak-opak yang sudah kita keringkan. Ini adalah usaha kreatif yang sangat inspiratif bagi sahabat tani sekalian. Nah, ini terbuat dari komoditi ubi. Ini sangat luas sahabat tani. Ini adalah salah satu motor penggerak ekonomi kreatif, sekaligus menampung dan menciptakan lapangan kerja baru. Saya sangat mengapresiasi tinggi terhadap usaha rumahan seperti ini, atau yang kita sebut dengan home industry. Nah, ini juga memiliki banyak karyawan sahabat tani. Jadi selain menggerakkan roda ekonomi dan juga menambah income kepada para petani, petani juga lebih giat dalam berkebun dan membudidayakan segala komoditi pertanian termasuk ubi. Jadi ayo kita saksikan. Ini dia sahabat tani, kerupuk yang sudah dikeringkan. Nah, ini dia proses pengeringan kerupuk. Jadi ini adalah salah satu industri yang sangat kreatif bagi masyarakat setempat. Ini adalah proses pengeringan yang kita saksikan. Nah, seperti Anda lihat pada awal video tadi, ubi-ubi akan dikupas terlebih dahulu dari kulitnya, lalu dibersihkan. Maka setelah dibersihkan, ubi-ubi tersebut akan direbus terlebih dahulu dengan kukusan. Nah, setelah ubi tersebut direbus dengan kukusan, maka selanjutnya adalah proses pemotongan dengan menggunakan cetakan mesin. Nah, seperti Anda lihat di sana, karena suara mesinnya lumayan bising, jadi kita ambil dari sini. Itu dia mesin pencetak ubinya. Jadi setelah dicetak, maka dikeringkan seperti ini. Nah, ini dia sahabat tani. Nah, setelah dikeringkan, maka proses selanjutnya adalah melakukan packing, dan opak atau kerupuk yang sudah dikeringkan dipisahkan. Nah, ini dia proses opak yang sudah kering dan sudah siap untuk memasuki pasaran. Jadi ini adalah proses yang sudah final atau grade A, kualitas nomor 1. Demikianlah sahabat tani,
Hanya ini yang dapat kami sampaikan kepada sahabat tani sekalian di pulau kita pada siang ini. Semoga bermanfaat. Harapan kami para petani terus giat bekerja dan semangat. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Pagi, Ini kita dengan Bapak siapa Pak? Bapak Johan. Pak Yohan. Ini sudah berapa lama Pak melakukan industri home seperti ini Pak? Kurang lebih kita udah 13 tahun. 12 tahun ya Pak. Apa kiat-kiat Bapak dalam mengembangkan usaha seperti ini Pak? Ya kalau mengembangkan usaha ya sama ya kan ya itu juga sekarang kita ini kan belum bisa dibilang kan belum kita menyerap tenaga kerja banyak juga ya dari pemerintah pada umumnya ya kita menurunkan ada kerjaan alat sama kita ada bermain juga sama orang bank ya kan ada pinjaman juga ya kalau kita dulu kita kapasitas kita buat 2 ton 500 sekarang kita udah bisa mencapai 3 ton 4 ton malah kawan-kawan kita banyak yang mencapai 8 ton per hari satu pabrik. Terus Pak, setelah komoditi ini siap dikeringkan Pak, kemana proses selanjutnya Pak setelah dijual gitu? Barang ini kan tidak bisa dibilang kan barang apa ya, bisa dibilang dia belum jadi maksudnya bisa dibilang belum 100% jadi. Iya Pak. Bisa dibilang barang setengah jadi. Itu banyak kita ke Jambi, Jakarta, tapi yang besar kita pengiriman ke Bukit Tinggi. Oh, Bukit Tinggi ya Pak ya? Ya. Berarti kapasitas satu hari Pak berapa ton dalam satu hari Pak? Satu hari kita berproduksi sekarang 3 ton setengah 4 ton. Bahan baku ya. Iya, Pak. Jadi kira-kira Pak, apa suka dukanya Pak dalam mengelola usaha seperti ini Pak? Ya kalau suka dukanya ya bisa bilang ya banyak. Kalau masalah ini ombak kan waktu kita kalau musim hujan kita itu barang nanti nggak kering 1 hari Iya, apa Pak. kan. Nah kalau musim hujan kadang-kadang kalau masalah bahan baku kadang musim hujan juga yang banyak kali terkendala waktu musim hujan lah. Musim hujan ya Pak ya? Kita harus keluarkan ekstra tenaga kerja, pengeluaran itu lebih besar, kan kecil. Oh iya Pak ya. Kalau musim hujan Jadi kalau musim hujan kita juga kendala karena cuaca Pak ya? ya cuaca. Proses pengeringan opak kita terhambat. Iya betul. Ya. Sebab kita ini kan dia manual, tidak ada faktor alam. Iya Pak ya. Nggak bisa pakai oven apa itu nggak bisa. Jadi bagaimana Pak? Komoditi pertaniannya sendiri Pak, apakah mudah didapatkan di masyarakat Pak seperti ubi? Kalau musim itu kita harus ada juga join sama petani, kita Ya. ada tanam sawi, Ya Pak. ya oren apa ini, jadi kita bilang ya petani menanam, jadi biar dia bergiat menanam jadi Ya. ada lagi tadi dibantu jauh ya, apa gitu tidak ada bantu. Apa Pak himbauan Bapak kepada petani? Kalau tujuan saya ya saya minta kepada petani bertanamlah ubi. Sebab ubi ini kan perawatannya tidak Ya. sekali. Tidak. Kalau jagung ini ya memang kan ya sekarang pun harga jagung kan memang lagi naik.
naik ya. Ya. Yang tadinya ada sekarang saya dengar sudah mencapai 34, sekarang udah 38. Ya. Kalau ubi ini tadinya per kilonya itu 1.700, sekarang kan sudah mencapai 2.100 ya. Berarti ubi juga salah satu komoditi yang menjanjikan ya Pak ya? Iya, iya, betul. Oke. Jadi penutup Pak, Aha. apa saran-saran Bapak kepada petani kita? Kalau tadi kita aja ya itu tadi, jangan takut kita menanam ubi itu, Ya. nggak laku itu buat kamu. Itu kan ada bilang bahwa ubi itu murah, jualnya susah, Ya. nggak ada. Bawa aja keuntungan. Keuntungan ini dia per harinya bisa mencapai 200 ton lima bahan baku. Ya. Di pabrik itu kan. Terima kasih Pak. Kami sebagai petani sangat bangga karena Bapak salah satu pelopor usaha home industri di kecamatan ini. Terima kasih Pak. Selamat siang. Ya. Dadah.